Ada yang bilang di jalan itu mau cari alamat, cari tujuan, cari jati diri. Ada juga bilang di jalan mereka mau cari angin, cari tahu. Padahal sebenarnya di jalan itu kita harusnya cari aman. Karena tanpa keselamatan, hal-hal yang berharga dalam hidup tak dapat kita temukan. Pakai jaket dan helmmu, cari aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam satu hati, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Sebelum kita mulai acara, kita akan sapa dulu para peserta. Apa kabar kalian semua? Ngoprek bareng itu bersahabat dengan hujan. Ya, nggak tahu gimana cara bersahabatnya. Mungkin nanti dari divisi safety riding yang diwakili oleh Mas Munardi bakal ngasih tips-tips and triknya, pengalamannya juga teman-teman kalau ada di sharing. Nanti kita bakal ngoprek bareng sampai 1 jam ke depan kalau nggak salah ya. Thank you buat teman-teman yang join live, join meeting bareng. Dan ada teman-teman juga dari Bandung itu, ada Mang Coy itu. Mang Coy ini salah satu pelaku safety riding juga di Ikatan Motor Honda Bandung. Jadi nanti kita bakal bisa sharing juga dengan teman-teman di Bandung. Thank you Mang Coy dari Bandung udah hadir. Kita lanjut ke Mas Tri. Oke, terima kasih Bro Kiting yang sudah menyampaikan sambutan sepatah dua kata ya, yang untuk para teman-teman kita sekalian. Oke, selamat datang Bang Coy ya, yang dari siap. Dari DAM. Oke, baik, selamat datang di acara kita. Tentunya ini sudah nggak asing lagi ya, karena ini sudah mendarah daging ya di dunia komunitas untuk safety riding tentunya. Oke, Ting, gimana Ting? Cupang lancar Ting? Alhamdulillah. Kayaknya makin lancar ya, kiriman makin banyak nih. Iya, alhamdulillah ya. Karena pandemi ini, jadi kita semua kegiatan komunitas kan lagi kosong. Apalagi kita di paguyuban, di asosiasi pun, kalau kita bikin acara pasti kita ada 17 klub. 17 klub itu bakal hadir dan bakal dibubarin karena memang masih dilarang. Jadi kita di asosiasi sampai akhir tahun nanti kita nggak ada kegiatan. Jadi ya kita beralih lah. Kalau gue sendiri beralih melihara cupang. Iya, betul sekali ya. Tetap kita harus produktif walaupun kita di rumah aja ya. Nah tadi juga ada berita tentang bahwa kalau mau masuk kota Bandar Lampung itu harus rapid test dulu. Nah ini salah satu dibilang berita baik, berita buruk juga ya. Karena ternyata Lampung juga masih zona merah. Nah untuk teman-teman sekalian tetap jaga protokol kesehatan ya, jangan remehkan protokol kesehatan, yaitu sering-sering cuci tangan, selalu gunakan masker. Jadi kalau masker itu dilepas pada saat makan aja ya. Oke. Baik. Sering cuci tangan aja ya, kalau mandi nggak usah berarti. Sering-sering cuci tangan ya. Kalau nggak ada air, nggak ada sabun, pakai hand sanitizer. Ya. Oke, baik. Sudah? Cukup? Baik. Kita langsung mulai ya. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Yuk, dipantengin layarnya, dibaca dengan seksama dan jawab dengan hati nurani. Ya. Dengan kerjaan. Kalau yang sering ikut pasti tahu ya. Kasih tahu sih jawabannya. Ya. Ayo silakan nyontek silakan. Buka buku nggak apa-apa. Oke, yang memimpin saat ini atas nama Carlos, Bro Carlos. Oke, disusul oleh Betaholic, disusul lagi oleh Bro Carlos. Menyusul dari Betaholic. Oke, naik Bude. Iya bener ding, salah. Ayo dibaca seksama biar nggak salah jawab. lutut kaki kayak lagu anjir. Kok cuma 33% ya? Nah, Siapa itu Betaholic siapa? Betaholic posisi pertama, ayo. Mantap. Orda.
Betaholic. Iya, Betaholic. pemimpin ya. Beta fish, yo. Oke, selesai. Baik. Dan pemenangnya adalah kita sudah mendapatkan 3 orang pemenang. Yang pertama adalah dari Bro Betaholic, yang kedua adalah Carlos, dan ketiga Yana Rustiana. Ngecumnya bareng sama Oke, selamat kepada 3 pemenang. Sekarang kita kirimkan hadiahnya ya. Woi, dari Bandung dapet. Baik, selamat kepada para pemenang ya. Jangan lupa nanti akan kuis yang kedua setelah kita penayangan materi tentunya ya. Oke, baik. Nah, kepada teman-teman, nanti kita akan coba sesi teori, sesi materi. Nanti kepada teman-teman kalau mau tanya silakan langsung ditanyakan ya. Jadi nggak perlu sampai selesai materinya. Oke. Nah, sebelumnya nanti setelah kita materi harap semua mic-nya di mute semua ya. Nah, tapi sebelum kita mulai ke materi, kita foto bersama dulu. Semuanya diaktifkan videonya. Oke, kita aktifkan videonya dan pose yang seunyu-unyunya. Oke, pose seunyu-unyunya 1. Ya, mulai ya, kita mulai ya. Kalau saya cukup 1 hati aja. 1, 2, 3, tahan. Oke, tahan. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. 1. Tahan, sekali lagi. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman buat kita semua. Satu bulan kampanye lo. Woi, Iya. bener tuh yang lagi makan tuh siapa yang lagi makan itu? Siapa yang lagi makan? Itu makan siang apa sarapan itu? Tuh itu Ariel itu ngapain itu? Pakai butter Ariel. Bukan kampanye ya. Makan siang kok ngajak-ngajak ya. Lagi ngerujak tuh. Ngerujak ya. Oke, baik, kita akan masuk ke sesi materi tentunya. Tolong disimak baik-baik, didengarkan. Kalau ada yang kurang jelas dan kurang menyangkut di hati, silakan ditanyakan. Kita akan bahas sama-sama ya. Baik. Cabe lagi Baik, kita mulai ke sesi materi dan harap di mute semua speakernya ya. Oke, baik, ini dia. Kita tentunya akan membahas bagaimana cara berkendara yang aman saat hujan. Yang dimana, ya kita tahu sekarang lagi kondisi musim hujan ya. Banyak sekali orang yang beberapa faktor terlibat kecelakaan karena musim penghujan, yaitu dengan apa? Dengan teknik berkendaranya mungkin yang kurang paham. Nah, ini kita akan bahas ya. Oke, next. Nah, kita akan bersahabat dengan aquaplaning atau hydroplaning. Makanya tadi kita judulnya adalah bersahabat dengan hujan. Tetapi, nah di sini kita sering banyak menyebutkan kalau aquaplaning atau hydroplaning. Apa sih sebenarnya aquaplaning atau hydroplaning? Mungkin sering kita dengar ya. Aquaplaning atau hydroplaning biasa disebut juga dengan hydroplaning, merupakan kondisi di mana ban motor mengambang atau tidak benar-benar menyentuh permukaan jalan atau aspal ya. Akibat ban motor tidak mampu menepis genangan air, itu aquaplaning ya namanya, atau hydroplaning ya. Oke, nah contohnya seperti apa? Next seperti ini. Nah kalau kita normal dalam kondisi kering, ya tentu bannya akan langsung menapak pada aspal atau jalan ya. Tetapi kalau kita musim hujan biasanya dia akan terjadi aquaplaning atau hydroplaning ya. Contohnya seperti ini. Jadi ban motor itu tidak benar-benar menyentuh aspal, jadi agak terangkat sedikit kayak di atasnya air. Itu adalah aquaplaning atau hydroplaning ya. Oke, next. Nah, kita tahu kalau penggunaan ban kalau di motor balap, apalagi MotoGP ya, bahwa itu ada penggunaan, ada beberapa komponen ban yang digunakan. Kalau biasanya di trek kering ya, jalur kering itu dia menggunakan apa namanya ban slick ya. Nah kalau di jalur basah itu biasanya dia ban rain ya, rain tire biasanya disebut. Nah motor dikendarai dengan kecepatan tinggi, dengan memicu sepeda motor pada kecepatan tinggi ini dapat mengurangi tekanan roda depan pada jalan sehingga roda depan tidak mampu membelah genangan air dengan baik ya. Jadi kalau kalian menggunakan ban slick itu ya otomatis dia tidak bisa membelah air. Jadi bannya licin dan bisa terjatuh ya. Terus, nah aquaplaning itu yang biasa kalau kita sering berkendara di musim hujan pasti beban kendaraan menjadi lebih ringan.
akibat dikendarai dengan kecepatan tinggi. Makanya kita nggak boleh yang namanya berkendara dengan kecepatan tinggi pada saat di musim hujan. Ini bisa berdampak pada aerodinamis kendaraan kita ya. Jadi aerodinamisnya itu ban kita itu akan menjadi ringan ya. Jadi agak-agak terangkat. Makanya kalau di motor-motor GP atau balap itu pasti dia menggunakan yang di depan itu wing ya, bahasanya? Ya pokoknya itulah ya. Terus ban yang aus atau botak pada kondisi ini ban tidak mampu membelah genangan air. Nah, makanya kenapa ban slick itu tidak diperkenankan untuk digunakan di kondisi basah. Jadi dia nggak bisa membelah air. Terus penggunaan jenis ban yang salah, contohnya menggunakan ban slick. Nah, yang tadi ya, menggunakan ban slick pada saat kondisi hujan, tentu saja ban tidak bisa membelah air, udah pasti ya. Genangan air terlalu dalam, kondisi ini akan menjadikan air menjadi bantalan. Nah, seperti tadi yang contohnya tadi. Kalau airnya lebih dalam ya, jalanan banjir itu ya otomatis malah bannya itu mengangkat ya. Jadi motornya ringan karena aerodinamis. Oke, next. Bagaimana cara menghindari terkena aqua atau hydroplaning? Nah, cara menghindarinya gimana? Yang pertama adalah berkendara dengan kecepatan rendah. Tadi sudah dijelaskan ya, saat mulai jalan basah. Terus periksa tekanan ban sepeda motor ya. Pastikan sesuai dengan standar. Kalau standarnya seperti apa? Bisa dilihat di catatannya di motor itu. Biasanya tertempel di swing arm ya, atau di depan kalau motor matic. Terus ganti ban bila dirasa sudah aus atau daya cengkram menurun akibat usia. Ya, kalau bannya sudah gundul itu sebaiknya diganti ya. Ganti dengan yang baru. Nah, cara mengeceknya seperti apa? Lihat di sisi kiri atau kanan ban tersebut. Kalau ada sudut segitiga ya, itu udah menyentuh ke sudut segitiga, itu berarti bannya sudah haus. Nah, kalau tengah-tengahnya itu ada tonjolan, biasanya sejajar dengan sudut segitiga. Kalau dia sudah mengenai tonjolan tengah, itu berarti sudah haus bannya. Oke, next. Cara mengatasi bila terjebak aqua atau hydroplaning. Caranya yang pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Ya, tetap tenang dan jangan panik. Dengan bersikap tenang, ini dapat mencegah kepanikan yang bisa berdampak pada pergerakan tubuh yang tidak terkontrol. Ya, jadi kalau kita panik, otomatis kita nggak kontrol. Tutup putaran gas dan gunakan rem belakang untuk mengurangi kecepatan. Jangan sampai terkunci ya. Jadi tutup putaran gas dan gunakan rem belakang. Hindari menggunakan roda depan. Nah, kalau kita biasanya di kondisi normal ya, kita pengeremannya adalah dua-duanya digunakan, yaitu depan dan belakang bersamaan. Tetapi lebih besar depan. Nah, kalau kondisi hujan itu hanya gunakan rem belakang aja. Tapi jangan sampai terkunci ya. Maka kita akan kalau kita terkunci, kita akan hilang kendali. Terus ketiga adalah rileks dan kendalikan stang kemudi saat sepeda motor bergerak tidak stabil ya. Jadi kita harus rileks ya, jangan panik. Tetap rileks dan kendalikan stang kemudi ya, dengan menggerakkan tubuh untuk membantu menjaga keseimbangan tentunya. Oke, next. Awas water hammer. Nah, ini dia. Kalau kita kondisi hujan, itu yang harus kita hindari adalah aquaplaning atau hydroplaning. Dan yang kedua adalah awas water hammer. Apa sih water hammer? Nah, next. Ini juga yang harus kita hindari ya. Water hammer. Ini adalah step kerja motor 4 langkah. Ini biasanya anak-anak teknik pasti tahu ya, bahwa kalau kerja motor itu ada hisap, kompresi, usaha dan buang ya, yang dimana kalau hisap dia menarik udara dari luar terus menghembuskan, dan usaha untuk pembakaran lalu dibuang. Nah, terus next, gimana kalau langkahnya itu atau kerjanya mesin itu ternyata pada saat kompresi air masuk, apa yang akan terjadi? Otomatis ya kita kena water hammer namanya, masuknya air ke dalam sistem pembakaran kendaraan. Yang akan mengakibatkan apa? Bisa komponen mesin rusak. Contohnya yang ada di gambar ya. Itu bisa stang seirnya bengkok. Ini kalau air masuk ke dalam komponen mesin. Oke, next. Itu ya water hammer.
Terus kalau berkendara saat hujan, awas hipotermia mengintai. Ada lagi, kalau tadi adalah hydroplaning atau aquaplaning, terus water hammer, dan sekarang yang harus kita hindari hipotermia tentunya ya, hipotermia. Oke, apa sih hipotermia? Nah, pasti sudah tahu ya semuanya ya. Hipotermia itu apa? Next. Hipotermia adalah suatu kondisi ketika tubuh mengalami penurunan suhu yang drastis ya. Seseorang dikatakan hipotermia bila suhu tubuhnya berada di bawah 35 derajat Celcius ya. Jadi nggak hanya di pegunungan aja ya. Iya, oke, next. Tipe-tipe hipotermia ada 3. Yang pertama ringan ketika suhu tubuh 32 sampai 35 derajat. Itu dikategorikan ringan. Sedangkan kalau ketika suhu tubuh 28 sampai 32 derajat itu sedang. Dan kalau suhu tubuh kita di bawah 28 derajat itu dikategorikan adalah hipotermia tipe berat. Nah, hati-hati kalau sudah kena hipotermia tipe berat ya. Oke, next. Nah, ini kondisi yang bisa menyebabkan hipotermia. Yang pertama adalah cuaca dingin yang ekstrim. Nah, kalau kita kondisi di jalan raya dengan kondisi dingin, pasti cuacanya dingin ya. Apalagi kalau sampai ekstrim naik ke pegunungan, wah ini sangat dingin sekali. Awas, hati-hati hipotermia. Kedinginan yang waktu yang lama ya, kedinginan dalam waktu yang lama. Nah, dingin banget, misalnya kan perjalanan 4 jam, 5 jam sampai touring jarak jauh, ya hati-hati. Kalau kedinginan terlalu lama, ini bisa menyebabkan hipotermia. Tidak memakai pakaian yang cukup, menghangatkan tubuh. Nah, apalagi kalau kita berkendara tanpa menggunakan perlengkapan ya. Dinginnya nauzubillah tentunya. Terus menggunakan pakaian basah dalam jangka waktu yang lama. Oke, kehujanan dibiarkan. Ini bisa menyebabkan hipotermia. Berada pada lingkungan yang berangin. Nah, anginnya kencang. Terus berendam atau berenang dalam air dingin waktu lama. Ya, ini kalau kondisi kalau kita biasanya ya kalau kita di jalanan terus kita mandi misalnya terlalu lama ya berendam terlalu lama itu juga bisa kedinginan hipotermia. Next. Cara menghindari hipotermia sebagai pengendara sepeda motor apa? Yang pertama adalah selalu gunakan perlengkapan berkendara saat berkendara. Otomatis ya. Helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, sepatu gunakan. Tetapi tentunya gunakanlah yang sesuai peruntukan untuk berkendara ya. Terus gunakan jaket tebal saat akan menuju area pegunungan. Kita tahu ya kalau kita berkendara otomatis kita punya planning. Kita sudah punya rute kita mau kemana, sudah pasti kita rencanakan. Makanya kalau kita mau naik ke pegunungan, apalagi kalau sudah tahu musim hujan, pasti kita sudah membawa perlengkapan yang lengkap. Jadi gunakan jaket tebal saat akan menuju area pegunungan. Gunakan jas hujan saat berkendara hujan. Ada 5 tadi ya perlengkapan berkendara. Helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, sepatu, dan juga yang keenamnya adalah gunakan jas hujan ya. Oke, next. Nah, ini kalau tadi sudah kita bahas ada hydroplaning, aquaplaning, ada water hammer, ada hipotermia. Nah, awas ya. Salah pakai jas hujan bisa jadi robot loh. Kenapa? Contohnya seperti ini. Oke, next. Oke, kalau kita terlalu dingin maka kita akan terjadi dehidrasi otomatis ya. Jadi nggak hanya kondisi panas aja kita dehidrasi. Kondisi dingin juga bisa kena dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi menurunnya jumlah cairan dalam tubuh. Oke, next. Akibat dehidrasi biasa kram otot, mudah lelah, lesu, dan menurunnya konsentrasi. Dehidrasi juga menyebabkan gangguan pada pencernaan. Peningkatan tekanan darah sering terjadi pada orang dengan dehidrasi kronis, ya. Terus penyakit ginjal, ini kalau kita kena dehidrasi. Oke, next. Jika dehidrasi saat menggunakan jas hujan, kenapa kita harus hati-hati pada saat menggunakan jas hujan? Awas jadi robot, yaitu karena kita salah penggunaan jas hujan. Jas hujan yang digunakan tentunya dengan sistem sirkulasi udara yang baik, ya. Berbahan nyaman dan tidak gerah, ya. Terus gunakan jas hujan dengan ukuran yang sesuai. Yang artinya adalah jas hujan digunakan adalah yang berbentuk yang baik adalah yang berbentuk pakaian, yaitu sama dengan pakaian kita. Jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan jas hujan berbentuk kelelawar. Ini akan mengakibatkan kita kestabilan berkendara terganggu kalau kita menggunakan jas hujan yang berbentuk kelelawar ya. Begitu juga jas hujan bisa
masuk ke sela-sela jari-jari atau rantai, itu akan menyebabkan terjadi kecelakaan. Nah, cara pilihnya adalah tentunya yang memiliki sirkulasi udara yang baik ya. Jadi jangan gunakan jas hujan yang sekali pakai dalam jangka waktu yang berkendara yang lama. Contohnya kalian menggunakan jas hujan plastik kulkas misalnya, dijadikan jas hujan ya. Apalagi kalau rute kalian panjang. Ini sirkulasi udaranya tidak baik dan juga bisa menyebabkan dehidrasi karena terlalu panas di tubuh kita. Ya, tidak kena hipotermia tapi kena dehidrasi. Oke, baik, itu adalah teknik-teknik kalau kita mau berkendara yang harus kita hindari pada saat berkendara di musim hujan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan yang mau bertanya. Nanya Mas. Ya, siap. Mas, kalau pas kena tiba-tiba kita lagi ngebut nih, terus nggak sengaja kena aquascape tadi itu. Nah, kita harus pengereman depan sama belakangnya berapa persen ya Mas? Oke, baik. Tadi oke, baik, ini dari Bro Rian. Baik, pertanyaan baik sekali ya. Tadi sudah dijelaskan kalau berkendara di musim hujan atau dalam kondisi basah, tentunya kita menggunakan pengereman cukup rem belakang aja ya. Tapi dengan kondisi kita harus berkendara pelan ya. Jadi kalau kondisi hujan itu jangan kita bawa kendaraan terlalu cepat ya. 20 km per jam itu sudah cukup ya. Nah, kalau untuk penggunaan rem otomatis kita gunakan hanya rem belakang aja dengan kondisi hujan ya. Tetapi kalau kita berkendara di kondisi normal, dua-duanya digunakan ya. Yaitu 60% depan, 40 belakang kalau kondisi normal. Tapi kalau kondisi hujan itu hanya rem belakang aja yang digunakan. Tapi jangan sampai remnya terkunci ya. Yaitu bisa kita menggunakan pengereman dengan sistem apa? Biasanya kalau berkendara itu tarik ulur ya, ngeremnya kadang rem kadang enggak seperti itu. Tapi dengan kondisi pelan, 20 km per jam ya. Oke, begitu juga dengan penggunaan helm ya. Apakah helm itu pada saat kondisi hujan kita tutup kacanya atau buka? Nah, ini biasanya jadi pertanyaan. Nah, kalau untuk kondisi berkendara di musim hujan, kalau secara saat ini ya, teknologi sudah semakin baik ya, bahwa sekarang ada beberapa helm yang sudah menggunakan teknologi daun talas ya, yang tanpa embun, atau sudah banyak jualan stikernya. Nah, kalau kondisi hujan sebaiknya berkendara tetap menggunakan kaca kalau kita yang sudah menggunakan teknologi daun talas ya. Saya juga lupa namanya apa, yang tanpa ngembun. Terus kalau kita kondisi hujan dengan menggunakan helm yang bawaan motor atau helm biasa, sebaiknya kacanya dibuka, tetapi kondisi berkendara lebih pelan, ya. Karena kalau air hujan masuk ke mata itu akan terasa sakit. Jadi ya sebaiknya ditutup, tapi dengan teknologi helm atau ya minimal helm yang agak mahalan lah ya. Nah, itu kacanya harus tetap ditutup. Tapi kalau kita terpaksa menggunakan helm biasa, dibuka kacanya tapi berkendara dengan pelan agar jangan air mengenai mata kita. Begitu. Begitu Bro Rian. Ya. Ada lagi? Oke, Mas. Oke, terima kasih Bro Rian. Oke, Oh, ada lagi tanya nih. pertanyaan? Oke. Iya. Ini Bang nanya sih, ya boleh silakan. Tentang sirih atau tentang kalau tipe-tipe ban itu ngaruh nggak? Oke, baik. Tipe ban yang dipakai sehari-hari ya. Baik. Ya. Baik. Kalau untuk tipe ban kira-kira ngaruh nggak? Nah, kalau di motor balap tadi udah dijelasin ya, ada tipe bannya itu banyak sekali macamnya ya. Ada ban slick, ada ban basah, dan tipenya lebih banyak lagi kalau di motor balap. Nah, tapi kalau di kita sehari-hari itu semua ban pabrikan yang sudah dipasangkan di kendaraan roda 2 itu otomatis udah sangat aman digunakan baik basah dan kering ya. Nah, kalau lebih spesifiknya kalau kita dibandingkan dengan ban mobil ya roda 4 itu juga ada dua tipe, ada AT ada MT. Nah, itu gunanya apa? Biasanya
itu digunakan kalau ada yang kondisi apa namanya off-road dan on-road ya. Nah kalau untuk sepeda motor jelas kita gunakan aja yang sudah bawaan pabrikan, itu sudah aman ya, baik basah dan kering ya. Tetapi tipsnya adalah untuk kalau kondisi berkendara di kondisi basah seperti tadi, seperti itu. Baik, Mas Tri, terima ada kasih. yang nanya, Mas. Baik, siap. Ada yang nanya nih. Dari Facebook. Dari Facebook ada yang nanya. Mau tanya nih Bang. Fahri Ramadan, bagaimana kesigapan berada ya ketika sedang hujan yang sedang berdampingan dengan mobil atau kendaraan lain? Oke, ini dari Facebook ada yang nanya, caption ya. Bagaimana berkendara di musim hujan? Bagaimana kesigapan berada di jalan raya ketika sedang hujan yang sedang berdampingan dengan mobil atau kendaraan lainnya? Oke, baik. Ini adalah kesigapan kita berkendara. Iya, kalau berdampingan dengan kendaraan lain. Oke. Baik. Akan coba saya jawab dari Facebook ya. Ini pertanyaan dari Facebook. Yang pertama itu tetap kita adalah jaga jarak udah pasti ya, yaitu dengan berkendara secara pelan dan hindari terlalu dekat dengan kendaraan yang lebih besar. Udah pasti ya. Karena kendaraan yang lebih besar contohnya roda 4, yang pertama pasti akan membawa terpaan angin yang kuat, yang kedua biasanya akan memberikan percikan air lebih kuat juga ya, bisa mengenai tubuh kita dan bisa terjadi kecelakaan ya. Nah, untuk berkendara kalau dalam kondisi jalan raya yang padat dengan kendaraan lain, maka otomatis kita tetap berkendara secara pelan dan jauhi kendaraan yang ada di sisi kanan kiri kita ya. Tentunya kita berkendara pada jalur yang udah pasti ya. Kalau kita roda 2 pasti adalah sisi kiri ya. Kiri, sebelah kiri lebih pinggir ya. Tidak terlalu tengah terhadap kendaraan atau jalan raya. Begitu ya. Jadi berkendaranya tetap satu jalur dengan kecepatan rendah ya. Dan tetap waspadai kiri kanan kita. Makanya fungsinya spion adalah untuk melihat sisi kiri kanan yang ada di belakang kita. Dan jangan lupa hindari yang namanya area blind spot ya. Yang di mana kalau kita masuk ke area blind spot kendaraan lain, ini akan menyebabkan terjadi kecelakaan. Seperti itu. Oke. Mas Yana mau nanya tuh, Mas. Oke, ada yang mau tanya, silakan. Mas Yana kayaknya mau nanya. Baik, ada lagi yang mau tanya? Kalau Bang tidak mau ada, nanya Bang. Oke, siap, silakan. Gimana tips kita itu kan kita kan kalau touring ini kan positif ngebut nih ya. Ya. Nah jadi gimana supaya kita itu kalau masuk lubang itu nggak panik gitu. Karena kan kita kan kalau di lokasi orang kan nggak tahu kalau posisi hujan itu kan lubangnya kan ketutup sama air, itu gimana untuk apa ya tips, jalan jauh. Oke, supaya baik. kita nggak panik kalau masuk lubang gitu. Oke, baik. Oke. Yang pertama, udah pasti ya, tadi tetap berkendara secara pelan. Tapi biasanya kalau kita berkendara dengan kondisi hujan, kita nggak tahu di jalan itu ada genangan air yang bisa menutupi lubang. Nah, gimana caranya? Ya, otomatis ya. Yang pertama kita harus berkendara secara pelan dan tentunya ikutin kendaraan yang ada di depan. Itu yang pertama, cara mendeteksinya ya. Cara mendeteksi yang pertama adalah ikuti arah kendaraan yang ada di depan. Dan jangan terlalu dekat dengan kendaraan yang ada di depan. Ya, contohnya misalkan kalau kita berada di belakang kendaraan apalagi roda 4, ini otomatis kalau kita terlalu dekat, ini kita akan terjebak dengan lubang ya. Itu baik kondisi basah ataupun kering itu bisa terjadi. Makanya jarak idealnya adalah berkendara pada saat kita beriringan ya dengan kendaraan yang lain, itu adalah idealnya adalah 10 sampai 5 meter ya. 5 sampai 10 meter itu adalah idealnya kita berkendara itu iring-iringannya. Jadi jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat, yang pertama tadi bisa kita terjebak dengan lubang ya. Karena yang depan tidak terjebak, kita yang terjebak. Yang kedua, itu siapa tahu pengendara yang di depan ngerem mendadak, kita akan menubruk kendaraan yang ada di depan. Jadi, kalau kondisi hujan, terus kita tidak tahu genangan air itu apakah ada lubang dan enggak, pastikan kita ikutin kendaraan yang ada di depan ya. Jadi kalau yang di depan terjebak, ya kita jangan sampai terjebak, begitu ya. Jadi kalau yang di depan terjebak, kita terjebak juga, ya berarti senasib berarti ya.
Oke, itu bro, tipsnya ya. Tips sedikitnya, tapi nah untuk kalian yang biasanya ya, yang sudah di jalan raya sudah malang melintang, pasti kalian sudah tahu dengan kondisi yang ada di jalan raya. Makanya kenapa kita berkendara yaitu butuh planning atau butuh apa namanya mapping ya, bahwa kita berkendara dengan tujuan mana, jarak yang akan kita tempuh berapa lama, dan perlengkapan yang harus kita gunakan apa aja. Nah itu pasti kalian sudah memahami semua dan pasti sudah tahu semua. Itulah fungsinya kita mapping pada saat kita mau berkendara. Biasanya kalau kita berkendaranya tanpa mapping, punya planning tujuan khusus atau misalkan bisa dibilang menyasar, ini akan menyebabkan kepanikan juga ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau ke metro misalkan, tiba-tiba dengan rute yang akan kita tempuh 30 menit, ternyata kita menyasar. Akhirnya apa? Durasi yang akan kita tempuh bisa panjang. Ini akan menyebabkan kepanikan dan bisa membahayakan. Jadi fokusnya adalah kita harus tetap mapping pada saat kita mau berkendara ya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Oke, ada lagi? Sama ingat yang di rumah. Nah, betul sekali ya. Sama ya. ingat sama yang di rumah ya, karena keluarga Oke, menunggu terima di kasih rumah. tipsnya. Udah pasti ya. Oke. Baik. Cukup? Kalau cukup kita langsung masuk ke kuis kedua yang akan mendapatkan satu unit ya. Satu unit helm dan juga t-shirt dan juga sarung tangan ya. Apa? Kalau tadi ada 6 soal, sekarang tetap ya sama aja lah ya. Sama aja. Oke, kita akan masuk ke kuis kedua. Balik lagi ke joinmyquizzes.com. Yuk semuanya masuk. Silakan masuk ke joinmyquizzes.com seperti yang ada di layar belakang saya. Joinmyquizzes.com, lalu masukkan kode 997172. Lalu masukkan nama kalian dan kita tunggu untuk teman-teman yang lain untuk bergabung. Caranya adalah kalau kalian menggunakan handphone, ya. Jadi untuk yang di Facebook juga boleh, silakan ikut bergabung ya. Kepada teman-teman sahabat Honda Loper Lampung yang ada di luar sana, kalau mau bergabung silakan di joinmyquizzes.com. Caranya kalian kalau menggunakan handphone, tekan tombol tengah, jangan keluar dari Zoom, jangan keluar dari Facebook kalian. Terus masuk ke tab baru di link internet kalian di handphone, ketikkan joinmyquizzes.com ya. Lalu kalau sudah masuk, masukkan kode 997172. 997172 ya. Kodenya adalah 997172. Lalu masukkan nama kalian. Nama asli ya. Nah, agar mudah memproses nanti hadiahnya. Oke. Semua terbuka untuk umum juga ya. Jadi kalau kalian yang mau bergabung silakan. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan hadiah helm, t-shirt dan juga sarung tangan tentunya. Oke, baik. Sudah bergabung? Ada sekian. Masih kita tunggu untuk yang lainnya untuk bergabung, silakan. Oke. Ada Fahri Ramadan yang sudah bergabung. Silakan kita tunggu. Baik, kita tunggu 5 menit lagi. Sudah 15 orang yang sudah bergabung. 12, Teng. Baik. Sisa 3 menit. Ih, corona. Wah. Iya. Oke. Baik, kepada teman-teman dan sahabat Honda Loper Lampung tentunya jangan sepelekan protokol kesehatan ya. Selalu gunakan masker, cuci tangan, Mas, pakai masker nih itu. jaga jarak ya. Karena pandemi belum selesai. Dan Lampung masih ke zona merah lagi ya. Yuk kita bantu program pemerintah. Gimana? Oke, baik. Ini sehat banget tuh.
Untuk kalian yang di sahabat Honda Lover Facebook ya tentunya ketikkan joinmyquizy.com, kodenya adalah 99717172 ya. Kodenya ya saya ulangin 997172. Iya. Baik. Baik, 2 menit lagi tersisa. Untuk yang belum bergabung silakan bergabung. Yang dari teman-teman sahabat Honda Lover Lampung dari Facebook silakan bergabung ya. Nah, untuk link Zoom kalian silakan buka di Google ya. Oke. Iya. Nah, untuk kalian yang nggak kesulitan masuk, silakan ketikkan di link internet kalian joinmyquizzes.com ya. Langsung ketikkan ya di bar atas. Jadi jangan ke Google dulu. Jangan masuk ke Google dulu, tapi langsung diketikkan yang di atas ya. joinmyquizzes.com. Iya. Oke, masih kita tunggu 2 menit lagi. Dari sahabat kita Facebook masih banyak yang mau ikut. Silakan. Jadi kalian langsung ketikkan joinmyquizy.com di internet kalian, di handphone mau di Facebook silakan, di handphone maupun di laptop silakan. Lalu ketikkan kodenya adalah 997172. Ya, kalau kalian melihat videonya bisa dilihat di layar belakang saya ya, yang ada di sini. Oke. Lalu ketikkan nama kalian. Nama asli, jangan nama inisial ya, atau nama panggilan yang nanti proses hadiahnya nanti susah kita menghubunginya. Oke. Baik, sisa 1 menit. 1 menit lagi. Dan saatnya kita akan mulai untuk kuis yang kedua ini. Kita hitung mundur ya. Baik. Siap-siap semuanya ya. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Oke. Baik, dilihat pertanyaannya, dibaca dengan seksama, jawab dengan hati nurani. Baik, memimpin saat ini atas nama Fitri, disusul oleh Betaholik, disusul lagi oleh Fitri. Iya, masih susul menyusul. Baik, Betaholik lagi. Carlos, posisi ketiga. Apakah posisi ini akan berubah? Masih kita tunggu ya. Berjalan 60%, masih sekitar 40% lagi. Oke. Memimpin saat ini masih atas nama Fitri M. Iya. Baik, masih berjalan. Dan selesai. Dan pemenangnya adalah, yang pertama adalah atas nama Fitri M, yang kedua Betaholik, dan ketiga Carlos. Ya. Baik. Selamat kepada 3 pemenang kuis kedua ini. Yang pertama mendapatkan helm, yang kedua t-shirt, dan ketiga adalah sarung tangan tentunya ya. Oke, saya ucapkan selamat sekali lagi kepada 3 pemenang dan juga untuk pemenang yang kuis pertama tadi. Nah, setelah ini untuk kalian bisa kita subsidi untuk pulsanya, kalian mohon masuk atau masukkan komen kalian di link yang sudah kita kirimkan di chat ya. Atau kalau kalian mau langsung silakan ketik bit.ly
garis miring evaluasi strip TDM. Ya. Oke, kalau kalian nggak mau ngetik silakan langsung klik di chat yang sudah dikirimkan oleh admin. Nah, itu sudah dikirimkan. bit.ly garis miring evaluasi strip TDM, semuanya huruf kecil. Oke, silakan langsung klik isi form yang sudah kita kirimkan. Kalau sudah, kalian screenshot kirimkan ke WA-nya PIC kita ya, langsung ke Bro Andi Kiting aja ya, dia yang akan mengkolek ya, siapa aja yang sudah kirim. Baru nanti formatnya adalah kalian kirim screenshot evaluasinya yang sudah diisi, ketikkan nama dan nomor telepon ya. Jadi langsung nanti setelah Bro Kiting kirim ke kita, langsung kita proses pulsanya. Oke? Setuju teman-teman? Baik, tentunya setuju ya. Baik, linknya sudah kita kirimkan dan acara kita karena waktu juga sudah di penghujung, maka tentunya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Paguyuban AMHL yang sudah bergabung di acara kita yang spektakuler ini tentunya, dan tentunya nanti next kita akan bergabung lagi di materi yang berbeda tentunya ya. Kalau kali ini adalah kita membahas tentang cara kita berkendara di musim penghujan, tentunya nextnya kita akan bagaimana kita cara berkendara yang lainnya ya. Misalnya kita cara menghindari microslip dan lain sebagainya. Tapi nextnya kita akan bergabung lagi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di ngoprek kali ini. Dan juga kita ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Bro Kiting selaku Ketua AMHL dan juga ownernya apa namanya, ikan cupang ya. Sukses selalu hanya ya, jangan kendor. Iya, terima kasih. Tetap saran saya adalah taatilah aturan lalu lintas yang ada, karena rambu-rambu bukan merupakan hiasan jalan. Rambu adalah petunjuk keselamatan. Jaga selalu kesehatan kita. Yuk kita bantu pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Gunakan selalu masker, sering-sering cuci tangan, dan juga jaga jarak. Terima kasih. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam satu hati, bye-bye. Selamat sore, salam satu hati. Thank you. Ada yang bilang di jalan itu mau cari alamat, cari tujuan, cari jati diri. Ada juga bilang di jalan mereka mau cari angin, cari tahu. Padahal sebenarnya di jalan itu kita harusnya cari aman. Karena tanpa keselamatan, hal-hal yang berharga dalam hidup tak dapat kita temukan. Pakai jaket dan helmmu, cari aman.